berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan hamba-hamba pun akan ambil bagian dalam pelayanan. Biar dengan musik hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami kesehatan, stamina, imun yang baik, supaya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan berikan sukacita karena Engkau sudah lahir bagi kami dan menembus dosa kami. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. 1 tahun ya, kurang sedikit kita akan melaluinya. Itu semua karena Tuhan. Meskipun masalah gak ada persoalan apapun, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi Dia yang Bapa, yang
Puji Tuhan, dia lahir di dalam dunia ini, dia juga lahir di hati kita setiap umatnya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Puji Tuhan.
dalam minggu-minggu kami mengakhir tahun 2020 ini. Tuhan, berilah hati bagi kami untuk selalu bersyukur mencari Engkau. Kami tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan datang dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini bagi kami bagian yang terbaik untuk mencari Tuhan, untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur, kami memuji kebesaran Tuhan, sebab Tuhan sangat-sangat amat baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih pada Gembala mengerjakan kepada kami hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus oleh anugerahnya boleh saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan Saudara, dalam minggu yang terakhir ini ya, minggu yang terakhir bulan Desember, Saudara kasih Tuhan, inilah waktu kita yang terakhir dalam tahun 2020 ini, di mana Tuhan telah menolong kita setahun. Tuhan telah memelihara kehidupan kita dalam tahun ini selama 2020 ini, menjadi evaluasi dalam setiap kehidupan kita, menjadi evaluasi dalam segala hal tindakan-tindakan kita, dalam segala hal apa yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan buat Tuhan. Kalau kita melihat 2020 ini Saudara kasih Tuhan, kalau kita ke belakang sepertinya tidak mengenakan. Mengapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kondisi pandemi saat ini sangat dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia dan jemaat Tuhan di GBS Hermo ini. Kita melihat Bapak betapa dunia goncang, betapa dunia takut, betapa dunia mengalami problem yang besar, tidak bisa berbuat apa-apa. Segala apapun teknologi, kemampuan manusia dimampukan, diupayakan, tetapi manusia masih terbatas. Tapi kalau kita melihat semuanya itu Saudara kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup ini atas izin Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, bukan Tuhan seperti manusia yang dibayangkan, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana segala otoritas, segala kuasa ada di dalam tangannya. Berarti manusia harus menyadari, orang yang percaya kepada Kristus harus menyadari panggilan hidupnya. Dia menyadari bahwa Kristus adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat di atas kehidupan manusia dalam dunia ini. Kalau kita melihat bangsa-bangsa, raja-raja mengalami problem seperti ini, pandemi ini, Saudara kasih Tuhan, manusia berusaha untuk mencari obat, manusia mencari cara bagaimana keluar dari pandemi ini. Saudara kasih Tuhan, kita melihat gambaran dunia ini adalah satu di dalam satu genggaman. Dunia ini adalah di dalam satu tangan. Dunia ini, bumi ini dalam satu kuasa, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini mengajak kita, panggilan gereja Tuhan di akhir zaman ini, panggilan kita sebagai umat Tuhan. Apa panggilan kita sebagai umat Tuhan? Pagi hari ini saya membawa kita dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat yang ke-13, ayat
yang ke-13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Judul perikop di sini garam dunia dan terang dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyala pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ada dua di sini gambaran yang Yesus berikan kepada kita tentang menjadi garam dan terang. Saudara kasih Tuhan, garam. Setiap kita di rumah pasti punya garam. Kalau nggak ada garam di rumah, rasa apapun masakan kita minum yang lain kalau tanpa garam, rasanya apa? Hambar. Setiap kita, saudara kasih Tuhan, Yesus mengambil satu kata tentang makanan ini, saudara, makanan tentang garam. Berbicara fungsi garam itu, adalah untuk menyempurnakan rasa makanan. Kalau garam dimasukkan dalam sayur berlebihan, tidak enak juga, saudara. Jadi garam terlalu dengan secukupnya, bukan menonjol. Garam di sini, saudara kasih Tuhan, mempunyai menyeimbangkan rasa. Di mana, saudara kasih Tuhan, inilah gambaran orang percaya kepada Kristus menjadi garam. Penyeimbangan rasa, di mana Tuhan memilih kita menjadi milik Kristus. Ya, garam, perasa, penyeimbangan rasa di dalam satu makanan. Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan yang di zaman ini, Tuhan berkata kepada kita menjadi garam. Artinya menjadi perasa, bukan menjadi penonjol. Garam di sini adalah menyeimbangkan. Menyeimbangkan adalah menjadi keadilan, adil, seimbang. Gereja Tuhan dalam dunia ini, saudara kasih Tuhan, dipahami Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam satu khotbah di bukit, saudara, memberitahukan kepada pengikutnya, para murid pada waktu itu, supaya mereka menjadi garam. Garam itu sangat berfungsi, saudara. Tetapi kalau garam itu tidak berguna, untuk apa? Saudara kasih Tuhan, garam juga bisa menyembuhkan penyakit. Pada waktu saya kecil, saudara kasih Tuhan, karena saya tidak tahu, orang tua mungkin kami pulang memahami masalah borok, saudara, di kaki. Karena waktu saya melihat waktu saya kecil, dia waktu lalat menggigit borok saya, saudara. Ketika ada hamba Tuhan datang dari Medan, dia melihat borok saya, saudara, dia tidak corok, dia mengambil kaki saya, dia memanaskan air panas dan dikasih garam. Sudah dibersihkan pakai air garam, dibersihkan air panas, 2 hari sembuh. Jadi garam memberikan apa, saudara? Ya, pengaruh, memberikan menyembuhkan satu penyakit. Jadi gereja Tuhan menjadi penyembuh bagi sesamanya. Umat Tuhan dipanggil Tuhan menjadi penyembuh. Yang luka terluka menjadi apa, saudara? Bisa disembuhkan. Ya, siapa di antara jemaat Tuhan yang terluka oleh kata-kata? Mungkin ada saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang terluka. Mari kita menjadi garam, penyembuh bagi luka mereka, bukan menjadi, ya saudara, menambah luka. Gereja Tuhan di bumi ini, akhir zaman ini,
menjadi fokus dilihat. Di luar kita saudara, gereja tahun ini kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur saudara? Pada tanggal 25 Desember, ormas-ormas sudah datang melihat kita ibadah di tempat ini, bahkan polisi, bahkan kelompok-kelompok organisasi yang ada di Kota Bangka ini, mereka melihat kita. Melihat saudara. Tapi dunia harus membuktikan gereja Tuhan yang membuktikan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Yesus memanggil kita menjadi garam, menjadi penyeimbangan rasa, baik dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, kepada sesama kita. Bukan menjadi pembawa luka bagi orang lain, bukan pembawa apa menjadi masalah bagi orang lain, tetapi menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan, berapa waktu yang lalu ada Kementerian Sosial saudara ditangkap oleh KPK karena dia mengambil bagian orang yang membutuhkan, tangan-tangan uluran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Tetapi saudara, mereka adalah yang percaya kepada Kristus, megolong mereka. Mereka bukan apa saudara, menjadi penyembuh, menjadi berluka bagi bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita gereja Tuhan, harus kita menjadi garam. Tuhan memanggil kita menjadi garam. Jangan sampai garam itu tidak berguna, kata firman Tuhan, diinjak-injak orang. Artinya jangan kehidupan kita tidak berguna bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dikatakan bagi yang terkasih adalah ayat 16, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara kasih Tuhan, garam bukan menunjukkan, tetapi mempunyai rasa, dan rasa itu dinikmati oleh sesiapapun. Gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, GPS ini kita menjadi garam. Di dalam pekerjaan kita kepada sesama kita berkata-kata hal-hal yang baik, positif kepada orang lain, maka orang itu akan dimotivasi dengan kata-kata yang positif. Ketika orang itu mengalami masalah problema, mari kita mendorong dia dengan kata-kata yang menguatkan dia. Kalau ada jemaat kita, saudara kita yang mundur dari Tuhan, marilah kita datang kepada dia. Marilah kita mendorong dia dengan firman Tuhan, mendorong dia dengan kasih. Kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, membutuhkan uluran tangan kita, saatnya bagi kita untuk memberikan uluran tangan kepada dia. Saudara kasih Tuhan, di dalam momen Natal ini, di dalam momen Natal ini, kita melihat di sini ada satu pohon Natal, ada banyak lampu-lampu di situ, ada hadiah. Di situ menunjukkan bukan hanya keceriaan, tapi berbicara tentang cahaya, berbicara tentang kasih, berbicara tentang kehidupan, kekuatan. Jadi saudara, momen Natal ini bagi kita saudara, di dalam bulan Desember ini, gereja Tuhan menyadari panggilannya sebagai garam. Dimanapun kita berada, bukan lagi kita harus menerima saja, tetapi kita harus mengulurkan tangan kita bagi sesama kita. Mari kita menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena garam itu adalah berfungsi untuk menyeimbangi gereja Tuhan, umat Tuhan dalam dunia ini menjadi garam. Kalau nggak ada saudara, bagaimana dunia ini dalam kegelapan? Bagaimana mereka melihat Kristus yang kita percayakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Untuk itulah panggilan kita. Pada waktu itu Yesus berkata kepada pengikutnya, kamu adalah garam dunia, bukan batu sandungan, bukan menjadi bencana bagi orang lain, tetapi menjadi garam yang mempunyai rasa bagi sesama. Garam itu adalah mempunyai rasa yang berguna, berfungsi, menyeimbangi rasa makanan. Gereja Tuhan, umat Tuhan menjadi perasa bagi sesama, menjadi perasa yang menikmati, bisa dinikmati oleh semua orang. Bukan dengan apa saudara? Dengan tindakan-tindakan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Bukan tindakan-tindakan kita yang menjauh dari firman Tuhan, tetapi tindakan-tindakan kita adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Bapa. Makanya panggilan
menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus adalah satu kebanggaan bagi kita. Mengapa saudara? Karena perbuatan-perbuatan kita itu adalah berasal dari Bapa. Yesus menekankan kepada para murid pada waktu itu dan kepada gereja Tuhan pada zaman ini supaya mereka menjadi garam. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, pelita atau terang. Di dalam firman Tuhan yang kita baca bagian yang ke-14, karena dalam terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Saudara kasih Tuhan, ya, pelita itu penting. Mengapa bukan matahari? Mengapa bukan lampu-lampu yang paling cahaya, yang paling apa? Tetapi lampu berbicara tentang bagaimana lampu ini kesederhanaan, tetapi bisa orang melihat, bisa kegelapan kelihatan dalam terang. Karena kegelapan tidak bisa masuk di dalam terang, tetapi terang masuk bisa dalam kegelapan. Artinya umat Tuhan menjadi terang bagi dalam kegelapan dalam dunia ini. Berbicara kegelapan tentang kegelapan adalah manusia-manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka membutuhkan terang, menerangi jalan mereka, menerangi hati mereka melalui kehidupan terang itu, yaitu orang percaya kepada Kristus. Gereja Tuhan, siapa gereja Tuhan? Kita jemaat Tuhan menjadi terang bagi mereka, menerangi hati mereka dengan firman Tuhan, menerangi kehidupan mereka dengan kuasa-kuasa firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, bukan kegelapan. Mengapa gereja Tuhan, anak muda, saudara kasih Tuhan, anak saudara kami anak muda di tempat ini, mari kita menjadi terang. Kalau kita menjadi mahasiswa, masih belajar, saudara, mari kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Kenapa saudara? Orang membutuhkan terang Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena kegelapan dalam dunia ini adalah kegelapan yang tidak tahu kemana arah mereka. Tetapi terang yang ada dalam hidup kita adalah terang yang ajaib, yaitu Kristus. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menerangi dunia ini kalau tidak hidup dalam firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Perlulah gereja Tuhan, perlulah umat Tuhan mempunyai hidup dalam firman Tuhan supaya kita menjadi terang bagi sesama kita. Orang lain di dalam kesulitan masuk di dalam kegelapan. Ketika kita ada terang itu, kita bisa menerangi orang lain tentang firman Tuhan. Ketika manusia orang di dalam jatuh dalam kegelapan, kita bisa menarik dia dalam terang kita. Karena terang itu bukan ditutup oleh apa saudara? Gantang. Artinya terang itu yang bisa kelihatan menyinari lingkungannya, sekitarnya, bukan ditutupi. Artinya gereja Tuhan harus melangkah. Umat Tuhan harus bersaksi, bukan berdiam di tempat. Gereja Tuhan, saudara kasih Tuhan, bukan hanya 100 orang, 100 jiwa di tempat ini, bisa lebih banyak. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gereja Tuhan bukan hanya menerima firman saja, tetapi menjadi kesaksian. Kesaksian itu bisa melalui kehidupan kita, bisa juga melalui relasi kita dengan sesama bisnis kita, sesama kita di dalam pekerjaan, relasi kita di dalam toko, ketika kita jual, bisa kita menyaksikan kasih Kristus melalui apa saudara? Kata-kata kita. Ketika mereka melihat kata-kata kita, ketika kita melihat perbuatan baik kita yang ada dalam hidup kita, maka mereka melihat bahwa inilah terang yang ada. Kita mengikuti ini, terang ini, karena di dalam dia ada kebenaran, bukan ditutupi. Jadi saudara kasih gereja Tuhan dalam dunia ini sebagai misinya Allah, Allahnya Tuhan, bukan berdiam diri. Jadi saudara kasih Tuhan, kita makanya ada amanat aku dalam Matius pasal 8 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia,
Jadikanlah semua bangsa muridku, supaya mereka menjadi muridku. Artinya pergi, kata pergi itu bukan berdiam. Ada satu langkah, ada satu tindakan. Kita menerima firman Tuhan sampai saat ini, saudaraku. Kita menerima firman Tuhan oleh karena misi, oleh pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di Pulau Nias dulu sebelum menerima Kristus, yang dulunya penyembah berhala, yang dulunya di Nias terkenal dengan saudara, penyembah di pohon-pohon seperti Hinduisme. Setelah firman Tuhan, hamba Tuhan masuk ke sana. Mereka datang dari Eropa, dari Jerman, bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, firman Tuhan, gereja Tuhan ada, baik itu Raja di Manado atau di Papua, Indonesia Timur. Firman datang kepada mereka bukan karena orang-orang berdiam, tetapi orang-orang yang dari Eropa datang ke Indonesia memberikan firman, yaitu terang itu. Sehingga kalau gereja sudah menerima firman Tuhan, bukan berdiam diri, tetapi harus menjadi saksi. Makanya gereja Tuhan tempat ini kita semakin canggih, saudara. Alkitab bisa kita baca di mana-mana, nggak perlu bawa Alkitab lagi, ya, nggak perlu seperti penginjil tempo dulu. Tidak, saudara. Di Alkitab ada di HP kita, kemana-mana bisa kita bawa. Kita harus apa, saudara? Kita bisa memberikan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah pernah baca Alkitab setiap hari? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita selama ini setiap saat kita merenungkan firman Tuhan? Ibu Gembala setiap hari memberikan kepada kita firman Tuhan, walaupun kita nggak komplain, kita baca saja. Walaupun kita kita baca. Itu sebagai penggalan kita menjadi terang. Terang itu dipersiapkan minyak. Ya, minyak itu adalah firman Tuhan, Roh Kudus. Ya, tanpa firman bagaimana sih bisa kita menjadi terang? Yang ada adalah kegelapan. Kalau kegelapan, saudara, menerangi kegelapan sama-sama gelap. Orang buta menuntut apa? Menuntut orang buta, menuntut orang buta, jatuhnya kemana? Ya sama-sama jatuh di lupa. Tetapi orang yang ada terang menuntut orang buta itu melalui jalan yang benar, dan keselamatan ada kepada orang yang buta. Itu artinya firman Tuhan harus kita ada dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi terang. Kalau kita nggak punya firman, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah hanya sepintas saja, nggak pernah membaca satu perikop, hanya cuma satu ayat-ayat saja, ayat-ayat menyenangkan. Tetapi firman Tuhan seutuhnya kita baca, karena itu adalah penggalan kita. Saudara kasih Tuhan, dunia ini semakin apa, saudara? Semakin menakutkan. Virus sudah ditemukan lagi varian yang baru ya. Di Eropa, di Inggris, sampai bahkan di Cina juga sudah ditemukan barusan, di Jepang juga sudah ditemukan penyakit. Saudara kasih Tuhan, hanya pegangan kita adalah firman yang ada di dalam Kristus. Terang yang ada dalam Kristus adalah firman yang hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara kasih Tuhan, marilah kita menjadi umat Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, supaya dunia ini menerangi. Dunia ini mendapatkan garam yang seimbang, supaya dunia ini diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Marilah kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Saudara kasih Tuhan, tidak perlu lagi didorong kita. Mari ketika kita berinisiatif di mana saja. Ketika kita berjalan, kita menemukan ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, mari kita peduli. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan seorang anak muda. Ketika saya masuk di warung itu, saudara, dia tanya-tanya tentang saya. Jadi berkata, saya ini nggak punya papa, saya ini nggak punya mama, saya waktu kecil ini dibuang, dan saya waktu sekolah, saya ini masih sudah putus sekolah. Kalau saya melihat orang tua saya, teman-teman saya punya papa, mereka menerima rapor, saya merasa sedih. Bahkan sempat saya hampir bunuh diri. Dia menceritakan bahwa dia sempat mau bunuh diri. Karena apa? Dia nggak punya papa, nggak punya mama, dia anaknya dibuang. Saya berkata kepada dia, kita punya papa,
kita punya Bapa yang di surga. Meskipun Bapa di dalam dunia ini kita tidak bisa lihat, tapi kita punya Bapa di dalam surga. Saya katakan kepada anak itu, dan anak itu langsung menangis. Iya, saya mempunyai kekuatan yang baru saat ini melalui penjelasan Om. Saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya menemukan Bapa. Gak usah takut. Kamu di dalam dunia ini gak punya Bapa, kita punya Bapa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dan anak itu saudara kasih Tuhan. Saya belanja di warung itu, semua dikasih gratis. Saya bayar, dibilang Om enggak usah bayar. Saya berterima kasih pada Om. Saya sekarang di keluarga. Saya sekarang mempunyai Bapa yang selama ini Bapa yang saya pikir Bapa yang dalam dunia ini bisa peduli sama saya. Tetapi melalui penjelasannya, saya tahu bahwa saya punya Bapa yang benar-benar hidup di dalam surga. Saya sekarang dikuatkan dan saya sungguh-sungguh sekarang mulai bekerja, cari pekerjaan yang baik. Dan saudara kasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita saat ini? Saudara diutus dalam dunia ini bukan berdiam, bukan garam yang diam di tempat, tetapi garam yang berguna bagi sesama dimanapun kita. Terang yang berguna bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Angkat satu pujian. Haleluya. Mari kita sama-sama sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Hatiku percaya, saat ku tak melihat jalan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak
yang ada di dalam sorga, inilah yang menjadi ketetapan hati kami, bahwa hati kami tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang membentuk kami, Tuhan yang memproses kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan di dalam dunia ini. Bapa, biar dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan jadikan kami menjadi garam-garam dunia. Kami boleh menjadi terang dunia yang menerangi dunia yang semakin penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah kami mau mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat untuk orang lain, bukan menjadi sandungan, bukan mengecewakan, tetapi kami boleh menjadi berkat. Kami boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada kami. Di akhir minggu tahun 2020 ini, Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kami, tidak ada satupun yang terkecuali. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan semakin memberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami tangkap, yang sudah kami dengar, dan yang akan kami lakukan di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur.